seminar budaya positif siswa di SMP Negeri 2 Gantiwarno akan segera kita mulai. Sebelum seminar kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutkan seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Unani. Kalau dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah bersedia menghadiri di undangan saya. Pada sesi kali ini saya akan menerapkan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 2 Gantiwarno, Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sesuai rancangan saya, yaitu aksi nyata saya di budaya positif. Namun sebelumnya di sebelah saya terima kasih untuk Ibu Moderator Bu Yeni Utari, terus kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gantiwarno yang saat ini menghadiri pada aksi nyata budaya positif yang akan saya berikan pada sesi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak yang saya dapat tentang materi budaya positif modul 1.4, di mana materinya yang saya dapat ternyata agak berbeda dengan yang saya dapat dari pengalaman. Mungkin Bapak Ibu Guru nanti akan merasakan ternyata ada perbedaannya ya. Di sini kalau secara teori kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menghukum, membuat siswa merasa bersalah, terus kemudian sebagai membuat rasa malu bagi siswa. Jadi sebagai guru itu kita harus lebih jelasnya sebagai pemantau, manajer, dan kalau bisa segitiga restitusi itu kita berikan. Artinya jangan sampai siswa itu membuat jadi rasa malu. Misalnya nanti ada beberapa contoh yang akan saya berikan, tapi sebelumnya saya akan memberikan teorinya dulu. Teori dasar yang saya berikan yaitu latar belakangnya. Jadi kemajuan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diyakini pasti akan memberikan dampak positif dan juga memberikan banyak dampak negatif pada dunia pendidikan. Salah satunya masuknya budaya luar yang tanpa adanya filter akan sering ditiru oleh anak. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter dan budi pekerti luhur dengan kita sebagai orang timur yang beradab dengan melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selain itu ada yang mendasari saya selama belajar modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ternyata ada beberapa pemahaman yang selama ini berbeda dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Disipliner positif yang selama ini saya lihat dan pahami di sekolah kita, itu kecenderungannya adalah pada segi posisi kontrol yang bersifat menghukum siswa, membuat siswa merasa bersalah, dan pemantau siswa serta sebagai manajer. Manajer itu cenderung kita sebagai guru pasti berkuasa ya, berkuasa di kelas, berkuasa di sekolah gitu. Nanti akan dijelaskan di sini. Padahal arti dari disiplin positif merupakan pendekatan yang mendidik pada anak untuk proses melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Hal inilah yang dalam seminar ini akan saya jelaskan tentang teori budaya positif di modul 1.4 dan pengimbangan budaya positif di sekolah kami, serta hal-hal yang perlu dibenahi dalam budaya positif di sekolah kita nanti. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kemudian landasan teorinya, pengertian budaya positif adalah budaya yang mendorong murid
untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman dalam proses pembelajarannya. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, teman sejawat, lingkungan masyarakat, komite, dan tentunya dengan siswa itu sendiri. Dengan begitu, siswa diharapkan akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma belajar memiliki ilusi guru, yaitu mengontrol murid, ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter dari ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa gitu. Dalam perubahan paradigma terbagi atas dua stimulus. Di situ Bapak Ibu bisa mersani ada dua stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Pada dua itu ada dua perbedaannya. Kalau berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini yang sulit mungkin. Dan nanti di sesi akhir nanti dari sebenarnya kita mau berdiskusi ini Bapak Ibu tentang perbedaan perubahan ini yang nanti akan kita bahas di belakang. Kita lihat dari situ dulu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau berdasarkan stimulus respon. Tapi kalau berdasarkan kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, nggak ada yang buruk, pasti punya tujuan. Tujuannya itu entah itu sesuai sasaran atau tidak. Nah, tugas kita sebagai guru itu menyamarkan yang jelek, perubahan yang jelek, tapi menebalkan garis karakter yang baik. Karena pada dasarnya perilaku itu ada dua, baik dan buruk. Kodratnya anak sudah punya itu, dan tugas kita sebagai bapak atau ibu guru itu nanti menebalkan garis-garis yang baik untuk terus berkembang menjadi baik dan menyamarkan kalau perlu meniadakan garis-garis yang buruk untuk dihilangkan dari karakter anak tersebut. Itu yang nanti akan kita diskusikan bareng karena saya nanti ada banyak temuan yang saya temukan ada di video saya. Orang lain bisa mengontrol saya kalau dalam respon, tapi kalau dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi dia terbang atau dia mau lari, kita nggak bisa genggam. Tapi ada yang dalam kondisi kontrol kita bisa menyetir orang itu untuk duduk sama kita, untuk manut sama gurunya. Itu nanti itu perbedaannya antara kontrol sama respon stimulus. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan gagasan, kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, modelnya itu berpikir menang ya pasti menang gitu. Itu jadinya ada perbedaan di situ ya. Kita jadi jelas bahwa stimulus respon berbeda dengan itu. Kemudian yang disiplin tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah makna disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sesuai dengan temuan Socrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ada dan dia bisa menghargai.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disipliner dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia terbagi atas dua, yaitu eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi. Motivasi internal itu menghargai diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar. Kemudian dasar menurut Gleiser ada 5 yang mendorong manusia berperilaku, yaitu kebutuhan survival untuk bertahan hidup, love, dan belong. Artinya cinta dan kasih sayang, kemudian punya power atau penguasaan, punya kebebasan atau freedom, dan fun atau kesenangan. Jadi kecenderungan kebutuhan siswa itu pengen senang, pengen bebas, pengen dikasih sayangi, pengen diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita perhatikan untuk kita sikapi di pembelajaran kita di kemudian hari. Kemudian posisi kontrol restitusi di sini memiliki beberapa sifat, yaitu penghukum tadi yang sudah saya aturkan, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini berdasar bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan tata tertib kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama dan diyakini oleh kelas menjadi aturan dan konsekuensi yang harus dipatuhi bersama. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini nanti ada videonya yang nanti saya tayangkan setelah ini ya. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan cara membentuk disiplin positif yang siswa yang merupakan bagian dalam menumbuhkan budaya positif sehingga mencapai merdeka belajar. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat, sehingga meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, rencana aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada siswa melalui kesepakatan kelas. Seperti yang sudah saya lakukan, yaitu di awal semester baru kemarin saya masuk ke kelas 8G, karena saya wali kelas 8G ya. Saya masuk ke kelas itu dan saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas 8G, yaitu keyakinan tentang mereka. Sebelumnya saya tampilkan seperti ini ya. Sebelumnya pelajaran ini ketua kelasnya juga. Saya datang memetuhi. Kaya lagi nih. Juga goblok. Jadi orang muda. Siapa saja? Saya sama. Maksudnya apa ya? Dari mana? Jadi saya bagikan dua pelajaran seperti apa yang kalian lakukan, warna pink, hijau dan kuning ya di sini ya. Yang saya bagikan untuk
tulis sendiri. Hasilnya kita tampilkan di sini. Saya ini semua maju satu-satu ya. Semua maju satu-satu sesuai dengan yang mereka inginkan dari tata tertib yang keyakinan kelas yang mereka kehendaki. Yuk lanjut. Kemudian setelah menempel anak-anak di papan tulis, kita menyimpulkan bersama-sama apa yang diinginkan oleh siswa dan apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Jadi saling memberi dan saling menerima masukan untuk kebaikan dalam peraturan di kelas. Dan menurut anak-anak, mereka menghendaki bapak atau ibu guru itu kalau mengajar yang asik menurut anak yang seperti apa gitu, yang itu kalau itu versi anak ya. Kemudian yang humoris, kemudian yang banyak jam kosongnya, yang tidak ada tugas atau PR-nya. Karena ada beberapa siswa itu yang jengkel sama bapak ibu gurunya yang terlalu banyak memberikan tugas. Dan berdasarkan teman anak senang kalau pelajaran prakarya dan seni budaya. Alasannya kalau prakarya itu banyak prakteknya Bu. Seni budaya menggambar, melukis, berarti karakter anak kan berbeda-beda. Ada yang senang itu sendiri. Terus waktu saya tanya untuk pelajaran IPA gimana? Pelajaran IPA juga senang kalau pas ada pengamatan di luar lapangan. Jadi pada dasarnya anak suka belajar di luar kelas. Jadi mereka merasa bosan kalau dikurung di dalam kelas. Kenapa bosan di dalam kelas? Kan di kelas malah tidak kepanasan. Saya bilang itu ada tempat duduknya yang empuk, ada mejanya. Terus anak bilangnya nggak ada AC-nya Bu. Wah kalau seperti itu berarti kamu harus membuat kesepakatan kelas untuk membeli kipas angin atau AC. Saya bilang seperti itu. Tapi respon anak yang belajaran paling menyenangkan kalau bisa di luar dari kelas. Sebenarnya bahasa Jawa mereka juga suka karena pelajaran bahasa Jawa sering mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma pengennya belajar Jawa yang langsung ke tempat lokasi, misalnya lihat wayang atau pagelaran Ramayana. Nah kalau seperti itu berarti kan nanti mungkin di sini ibu guru bahasa Jawa ya Bu Jasri bisa membuat proyek itu Bu luar sana. Mereka sering kalau ke tempat pagelaran Ramayana kan kebetulan deket toh kita dengan Candi Prambanan. Jadi seperti itu. Mungkin senang berkreasinya ke sana atau senang melihat budayanya ya saya ya nggak tahu. Tapi itu dari sana senangnya kalau diajak pergi ke jalan-jalan gitu.
Terus kemudian di sini ada lagi waktu saya tanya itu mengenai kalau mengenai tata tertib sekolah itu tentang peraturan pakai itu sepatu. Nah, sepatu itu kalau nggak hitam kan kita tidak boleh ya, sepatunya harus hitam. Itu kalau anak tidak masalah, cuma masalahnya kalau potongan rambut yang laki-laki potongan rambutnya tidak suka kalau terlalu cepat gitu. Apakah ada hubungannya Bu kepandaian dengan rambut begitu? Nah, pertanyaannya seperti itu dan saya nggak bisa apa ya, saya hanya bilang kalau rambut itu kan rapi, kalau kamu kelihatan kalau rambut itu gondrong menutupi telinga, berarti mau tidak mau kamu tidak bisa mendengarkan apa yang Bapak Ibu guru jelaskan karena apa terganggu oleh rambut, saya bilang gitu. Tapi kan laki-lakinya banyak yang bilang ini, saya sudah potong Bu, tapi di sini potongnya seperti rosableng. Rosableng itu kan 2-1-2 ya, 1-2-1. Tapi anak akhirnya saya bilang, kalau kamu potongan pendek, berarti kamu kelihatan rapi seperti Abri, itu malah kamu bagus. Itu menunjukkan kamu pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena kamu bisa mentaati aturan yang ada yang sudah dibuat di sekolah kamu. Anak-anak langsung jawabnya, ya Bu, untuk rambut nggak masalah. Cuma sekali-sekali kalau pas liburan boleh tau Bu rambutnya di warna ireng atau warnanya selain hitam gitu. Asal Bapak Ibu guru menghendaki dan tidak ketemu kamu tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk di sekolah, berarti kamu harus kembali ke habitatmu, yaitu rambutnya tetap di hitam gitu. Saya masuk Kemudian ada sharing juga dari hasil keyakinan kelas ini. Pada dasarnya ada kesepakatan dari kelas 8G yang berharap kebebasan dan aturan yang membuat mereka senang dan menyenangkan. Berikut wawancara saya tentang disiplin siswa yang mereka pernah temui selama belajar di SMP Negeri 2 Ngandiwarna. Seperti ini. Kalian pernah kena sanksi apa? Mereka kalau memberikan sanksi agak malu ya. Terus apa? Berarti pada dasarnya siswa kita juga merasa malu kalau melanggar aturan dari sekolah. Terus hukumannya berarti push up. Udah kamu pas waktu disuruh push up itu kamu malu enggak dengan temanmu? Berapa? Malu enggak? Dengan ya makan dulu. Aku wis oke tapi ya rekamannya kayak waktu kamu kena pukul guru tersebut, kamu merasa malu nggak? Nggak merasa malu? Oh, biasa aja. Itu dipukul karena apa? Gojek. Oh, kenapa kok gojek? Pas pelajaran kok gojek kenapa? Tidur-tidur. Nah, kenapa? Gak memperhatikan gurunya? Oh, ngantuk. Diseminasi budaya positif yang sudah ada di SMP kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 2 Ngandiwarna. Saya mengamati beberapa sudah
dari budaya kita di siswa kita itu sudah masuk ke penerapan dari budaya positif. Ini kita sama-sama menyaksikan ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi sebelum dimulai pelajaran, biasanya kita selalu mengawali dengan berdoa. Dan nanti di akhir jam ke-7, jam ke-8, kita juga selalu mengakhiri dengan berdoa. Biasanya kan kita selalu yang pimpin ketua kelas, saya terus sesuai dengan absennya masing-masing. Jangan lupa sebagai guru kita harus salam, sapa, senyum, dan terutama adalah menanyakan kehadiran siswa. Dan ini sudah saya lakukan setiap saya masuk, selalu saya absen dulu sebelum kegiatan belajar mengajar saya mulai. Kemudian itu kalau berdoa bersama sebelum dan sesudah pelajaran atau KPM dimulai. Terus kemudian setiap mau dimulai, kita juga di hari-hari tertentu selain hari Senin kita juga melakukan yang disebut adalah apa? Nyanyi lagu bersama, lagu wajib ya. Dan ini juga salah satu yang perlu kita pertahankan untuk kegiatan kita sebagai ini, untuk menumbuhkan rasa persatuan dari siswa. Dengan nyanyi lagu Indonesia Raya ini diharapkan sebagai siswa kita benar punya rasa persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air Indonesia. Dan rasa nasionalisme ya, gitu. Terus kemudian contoh ketiga yaitu siswa itu biasanya kalau kita mengajar selalu pamitan ya kalau mau ada ke belakang. Ya silakan. Ya. Itu juga termasuk budaya positif karena izin dulu, jadi tidak asal langsung keluar, tapi siswa itu juga izin dulu sama guru yang mengajar untuk ke belakang, ke kamar mandi misalnya. Terus kemudian kemarin saya lihat Bapak Ibu juga berada di situ ya, di lapangan, yaitu pada saat Jumat, biasanya Jumat aksi bergizi. Ini kita lakukan pada hari apa? Hari Jumat ya. Jamnya adalah pada saat jam apa? Kebersamaan saat jam pagi, jam ke-6. Dan tidak lupa juga mengajak siswa untuk berdoa sebelum makan bersama, sarapan bareng di lapangan basket yang ngumpul bareng. Itu juga budaya positif yang perlu kita pertahankan ya, yang perlu kita kembangkan dulu supaya ada kebersamaan, ada rasa syukur, ada rasa berbagi. Karena di situ ada yang banyak bawa lauk, terus kemudian ada temannya yang gak bawa lauk juga dikasih, yang tidak bawa berbagi, yang tidak bawa buah juga dikasih buah. Jadi itu kebiasaan positif yang menurut saya merupakan budaya positif yang perlu kita tingkatkan. Kemudian di sini ada salam. Jadi sebelum masuk ke kelas kita biasanya menanyakan ke siswa itu masuk bisa berbaris dulu di luar kelas, terus kemudian siswa masuk satu persatu gitu. Salam, sapa dan senyum. Budaya senyum, salam, sapa.
Jadi seperti ini. Dan juga ini juga kalau pagi hari kita tidak lupa ya Bu, kalau pas ada waktu kita piket itu kita ini apa istilahnya, sama siswa itu tidak lupa juga mengucapkan salam dan sapa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum saya mau melanjutkan, ini ada video tentang segitiga restitusi. Monggo kita bersani bareng-bareng. Semoga ini bermanfaat untuk pembelajaran kita di dalam kelas pada saat kita menangani kasus anak didik kita. Seperti ini. Kita Salam dan pembimbing bahagia belajar. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3.
pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Berikut adalah penayangan posisi kontrol ya yang harus diperhatikan untuk Bapak Ibu di sini. Akan saya putarkan video yang kedua tentang kasus siswa yang masuk dalam 5 posisi kontrol. Berikut videonya. Mari kita saksikan sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Mbak Rahman. Ibu harus apa coba? Saya lemah lembut kok. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nggak boleh gitu, Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Walaupun izin itu aja tak hias ini barang tunggal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Saatnya jam 6 Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel It's alarm time to untuk begin the bangun shift. besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu adalah video dari segitiga restitusi yang sudah Bapak Ibu bersama. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Kemudian aksi nyata dari segitiga restitusi bersama dalam satu kelas. Ini apa tadi
dari pengertian sudah dijelaskan di video tersebut bahwa segitiga restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada karakter yang lebih kuat, itu menurutnya. Dan seperti yang sudah disaksikan tadi, ada beberapa video yang sudah disaksikan. Bisa diawali dari sharing seperti ini, Ibu. Sharingnya seperti ini. Misalnya kita di dalam kelas ada jam kosong atau ada waktu wali kelas masuk, sempatkan 5 menit untuk sharing pada siswa. Dan itu kita sisipkan di akhir dari misalnya tempat kita seperti itu. Waktu kita mengajar, kita bisa menyisipkan beberapa pesan ke siswa yang baik agar karakter siswa yang buruk itu tersamarkan, tapi kita tebalkan karakter siswa yang baik, yang menonjol, karakter yang berbudi pekerti luhur, karakter yang berpikiran maju, karakter sebagai profil dan pelajar Pancasila. Dan saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Kalau tadi beberapa tayang video kan sudah saya berikan, dan di sini saya sudah mengambil sampel. Saya sudah menerapkan pas waktu ada siswa, saya menangani siswa dalam arti di sini bukan berarti saya menggantikan peran guru BK, tidak. Saya sebagai wali kelas, di mana siswa yang saya walain itu ternyata buat masalah dengan bapak ibu gurunya. Jadi bapak ibu gurunya mengadu ke saya, kemudian saya mencoba menangani kasus
siswa tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa bersami bagaimana saya menanyakan dulu tanpa harus menghukum siswa itu salah, tanpa harus memarahi siswa itu salah. Jadi kita melalui pendekatan seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Itu waktu siswa saya sering terlambat. Sama bisa mengatur di rumah kamu ada rencana bisa tapi ada jadi supaya kamu nggak terlambat lagi alhamdulillah dibunyikan pas jam-jam itu. Kamu kalau terlambat ke sekolah itu orang kamu tahu terus gimana tidak sama dia jelas dimarahi. Kenapa juga minta orang membunuh? Sebenarnya itu tidak minta bangunin, tapi karena adik saya lagi sakit, jadi mama tidak bisa bangunin. Nanti bisa nggak dulu ngobrol sama orang kamu itu supaya bisa pagi-pagi bisa ngomong kamu sekarang. Oke. Kamu sering terlambat ini orang kamu tahu nggak? Tahu. Marah nggak? Jadi nanti kamu harus bisa ngatur aku ya. Kalau misalnya kecapean karena kan bisa nanti sama Pak Guru untuk minta dikasih. Terus yang kedua usahakan untuk bangun pagi tepat waktu dengan memberikan bisa berada di rumah juga kamu terlambat bisa bersedia tidak dan tidak pernah. Ya Bu, saya bersedia. Terus saya di rumah apa yang kamu dapatkan sendiri setelah kamu melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan berarti bisa tidak mengulangi lagi ya. Terima kasih. Nah itu untuk yang siswa terlambat ya dari kasus segitiga restitusi. Kemudian ada kasus yang kedua yaitu siswa rame pada saat pelajaran PKN. Guru barusan dapat laporan dari guru PKN yaitu Bu Opi itu katanya Bu Opi, kamu kalau pelajaran PKN perhatikan yang diterangkan guru tersebut dan kamu juga ramai kadang bikin rumah. Kemudian yang PKN kamu juga tidak bagus. Sebenarnya kamu ada masalah apa dengan pelajaran PKN? Soalnya dari awal pertama kali Bu Opi masuk ke kelas tuh mungkin udah kayak menakutkan, cemburu terus, kalau bisa tuh juga paling ngangguk kepala, terus pas pelajaran juga nggak ada cerita-ceritanya, seru-serunya, terus juga kalau nerangin pelajaran itu kayak otomatis nggak nanya-nanya atau apa canda tawa gitu, jadi takut gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya karena Bu Opi tadi yang situasinya terlambat. Iya. Jadi takut sama gurunya. Iya. Bukan tidak suka sama pelajarannya kan? Enggak. Tapi tidak suka sama gurunya. Iya. Sama adik gurunya. Iya. Sekarang keyakinan kelas seperti itu berarti kamu butuh perhatian. Iya dari Bu Opi kamu butuh perhatian. Keyakinan kelas dan kamu mencari perhatian dan kasih sayang. Apa jadi Bu Opi nggak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang untuk kelas kamu? Nggak pernah sama sekali. Kalau marah karena kamu rame berarti kenapa kamu bikin itu lah pelajaran itu? Buat nyari perhatian sama kasih sayangnya ke Bu Opi. Oh jadi kamu melakukan ini supaya gurunya itu perhatian sama kamu. Iya. Kemudian nanti saya mencoba dengan sama Bu Opi ya supaya lebih perhatian sama apa Bu Opi kalau ngajar langsung mengajar gitu, tidak memberikan tanya kabarnya gimana, tidak pernah langsung pelajaran gitu materinya.
ternyata habis itu nanti kalau sudah jam istirahat langsung keluar banyak apa. Jadi kamu kalau pelajaran PKN nilainya jelek karena kamu tidak pernah merasa nyaman. tidak pernah mendengarkan materi. Iya. Sebaiknya tidak seperti itu. Mulai besok kamu harus berusaha, meskipun nggak suka sama gurunya, kamu tetap harus mengikuti pelajarannya. Kamu kan kangen kamu sebagai wanita kamu. Mulai besok kamu harus berusaha, meskipun nggak suka sama gurunya, kamu tetap harus mengikuti pelajarannya. Kamu kan bisa baca-baca dari buku. Waduh, sebenarnya kalau disuruh bicara dan bicara. Kalau tugas PKN kamu kerjakan tidak? Ya kadang-kadang enggak. Kenapa enggak? Tergantung moodnya saya sama gurunya. Berarti kalau selama ini gurunya tidak membuat kamu senang, tidak menyenangkan, berarti kamu selamanya black model itu tidak mengerjakan tugasnya. Ya kalau misalnya ada tugas terus mama saya ngerjain gitu terus disuruh kerjain ya saya mengerti, tapi kalau mama saya lagi lupa atau ada urusan terus ada PR terus saya nggak ngerjain. Sekarang gini aja, berarti mau memberikan kamu solusinya kamu buat bilang saja. Tapi pelan-pelan saya tak bilang sama nanti untuk memperbaiki cara mengajarnya. Kamu mulai sekarang kamu harus memperhatikan pelajaran PKN tersebut. Karena apa yang butuh nilai itu kamu, bukan guru. Jadi kamu harus mengajarkan tugasnya, membacanya. Kalau kamu berikutnya kamu bisa baca sendiri. Dan setiap kali ulangan nilai itu supaya dapat nilai yang baik. Kamu harus belajar meskipun nggak suka sama gurunya, tetap kamu harus belajar materi itu. Bisa kan? Mulai sekarang kamu harus memperhatikan ya pelajaran PKN. Tidak mengenal apa yang dipasang pelajaran. Sediakan. Terima kasih ya. Dan juga melakukan saya minta pendapat dari anak tersebut tentang apa yang sudah saya lakukan dalam menangani kasus melalui sertifikat restitusi seperti ini. Jadi tanggapan siswa bila kita sebagai guru sudah menyelesaikan masalah. Saya awal kelas 7 dengan metode restitusi ini saya merasa guru telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya dengan guru PKN. Saya senang karena guru tidak memarahi saya, tapi malah saya bisa sharing dengan guru, bisa curhat. Terima kasih Bu Eti sudah membantu saya tanpa membantu saya di depan kelas. Dan juga seperti ini. Ini siswa tadi ya. Dari kelas 7 dengan metode yang diberikan Bu Esti yaitu metode segitiga restitusi, masalah saya terselesaikan dan tidak mempermalukan diri saya di depan teman-teman. Karena metode itu memberikan solusi terhadap semua masalah saya. Terima kasih Bu Eti. Bisa juga seperti ini. Ini tanggapan dari siswa lain. Saya di kelas 7. Terima kasih Bu Eti yang sudah memberi solusi masalah saya. Saya yang sering lambat ke sekolah dengan metode segitiga restitusi, saya merasa terbantu, tidak dipermalukan di depan kelas dan teman-teman saya. Ada lagi satu, ini dari siswa lain, kelas lain. Saya cara dengan walaupun saya salah, saya tidak merasa salah karena saya dipercayakan untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi pada dasarnya siswa itu akan merasa senang menggunakan prinsip segitiga restitusi dalam menangani kasusnya siswa, di mana siswa merasa tidak dipermalukan, merasa tidak dibebani mentalnya, artinya tidak lagi sebagai langsung dihukum gitu. Jadi itu akan mendorongkan siswa, membuat siswa jadi dendam.
dengan segitiga restitusi ini diharapkan permasalahan siswa juga terselesaikan dan siswa lebih bersemangat karena tidak sebagai pendendam dan tidak merasa dihukum yang bisa mendorongkan mental dia untuk dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian sekarang forum untuk tanya jawab. Mungkin Ibu moderator bisa bantu saya depan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Bu, maju. Bisa maju ke depan. Saya mau bertanya, apakah dengan penerapan metode segitiga restitusi berarti peran guru atau wali kelas bisa menggantikan BP, Bu? Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Mujasri ya, selaku guru bahasa Jawa. Ya, dalam hal ini betul sekali. Jadi wali kelas bisa menggantikan peran sebagai guru BK. Jadi dalam penanganan kasus tidak harus menunggu guru BK-nya dulu. Kalau kita sebagai wali kelas dilapori, kita juga bisa melakukan metode segitiga restitusi ini ke siswa yang kita waleni gitu, yang kita didik. Tapi nanti setidaknya kita juga memberitahu ke guru BK, di mana nanti guru kita bisa kolaborasi sama guru BK untuk menangani kasus ini sama-sama. Jadi ada juga kalau kasusnya ringan, tidak perlu pakai sampai ke guru BK, kita sudah bisa sebagai wali kelas bisa menangani, tidak masalah. Karena pada dasarnya permasalahan siswa itu juga permasalahan kita, tidak hanya permasalahan Bapak Ibu guru BK-nya saja, tapi juga permasalahan yang harus Bapak Ibu wali kelasnya atau Bapak Ibu mapalnya itu yang harus menanganinya. Jadi bisa Bu, jadi guru BK bisa kita gantikan dari wali kelas. Kalau di SD kan memang nggak ada guru BK, adanya ya guru kelas. Jadi guru kelas itu berperan penting sebagai guru mapal, guru wali kelasnya dan juga guru BK-nya. Jadi boleh itu malah membantu tugas BK gitu. Kita bisa kolaborasi sama-sama. Tapi kalau untuk masalah yang besar, yang keluar atau yang perlu home visit ke rumah siswa, ya kita mau tidak mau harus kolaborasi atau koordinasi dengan guru BK gitu. Karena kita tidak mungkin menjangkau siswa itu satu persatu, di mana kita juga punya tanggung jawab untuk mengajar di sekolah. Mungkin demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, tidak, berarti untuk seminar hari ini saya akhiri sekian ya. Saya kembalikan waktu ke moderator. Demikian tadi seminar yang dibawakan oleh Bu Eti, Budaya Positif di SMP Negeri 2 Gantiwano. Semoga dengan mengikuti seminar dari Bu Eti kita bisa mengambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kita menjalankan tugas sebagai guru, wali kelas dan guru. Dan sampai acara yang terakhir yaitu penutup, marilah seminar hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian pemaparan tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Gantiwano. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di seminar-seminar kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.